Get what? Edit Pro. Sounds beyond Jadi begini, mungkin saya mewakili teman-teman untuk menanyakan saja. Ini kan kita validasi saja supaya apakah betul fakta atau datanya ini sesuai. Karena kenapa? Percuma juga kita tidak akan menuntut kepada bapak sama ibu, tetap ke tim sel. Tetap paling kalau ada tuntutan dari teman-teman paling itu paling fundamentalnya paling tidak mengundurkan diri saja karena sudah tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Paling seperti itu bapak ibu sekalian. Jadi untuk pertanyaan pertama itu. Di sini betul tidak kita sudah mendaftar di Kabupaten Sopeng? Iya, sudah. Sebagai calon komisioner KPU. Oh, iya. Ya, dan tidak diterima. Ya, atau tidak mendapat lagi kepercayaan. Ya. Nah, yang menjadikan janggalnya sebenarnya di sini, Pak. Bu, ini kan estimasi pendaftaran komisioner KPU kan terbuka pada tanggal 1 September 2023. Namun kita pindah domisili itu pada tanggal 29 September tahun 2023. Jadi agak ada keganjalan. Kok bisa pindah domisili? Apakah memang dipersiapkan untuk pendaftaran komisioner di Kabupaten Wajo? Jujur deh, bisa dicek sendiri. Itu saya tuh mengurus pindah dari Sopeng itu. Saya mengurusnya tanggal 20, terus baru saya melapor tanggal 2 berapa itu di 2 kali saya datang. Ya, ini data dari Capil juga. Iya, betul. Ya. Dua kali saya datang, saya ngantri, tidak ada istilah ini, saya datang sendiri mengurus. Bisa dicek langsung itu kan kalau ada CCTV bisa dibuka. Saya datang langsung sendiri mengurus, tidak ada istilah saya diutamakan, tidak ada. Saya mengantri seperti biasa. Saya datang 2 kali karena katanya tidak bisa selesai 1 hari karena apa itu hari tidak ada belangko itu hari atau jaringan. Jadi saya datang lagi besoknya, alhamdulillah selesai 1 hari. Jadi terbitlah KTP saya tertanggal 30, tidak salah. Alamatnya di mana? Alamatnya di Kecamatan Tanah Sitolo, Desa Ujung Baru, Jenang Andi Baso, Ujung Baru. Nah, terus yang kedua, betul kita terdaftar sebagai daftar pemilu tetap di TPS 3 ya, Kelurahan Jenae, Kecamatan Liligaja, Kabupaten Sopeng. Betul. Dan pindah ke sebagai daftar pemilu tambahan di TPS 5. Iya. Nah, pertanyaannya begini, Bu. Apa sebenarnya alasannya kita pindah domisili ini? Alasannya pindah domisili? Iya. Alasan pindah domisili kenapa kita mau memilih di Sopeng? Supaya artinya kan supaya konkret. Ini kan pertanyaan mendasar saja. Iya. Enggak, ini kan supaya konkret juga. Iya. Iya, paham. Iya, saya paham. Saya paham. Cuma kan alasannya saja kok bisa. Artinya kan karena kan tiba-tiba, ini kan tiba-tiba Pak. 3 hari ini sebelum tanggal 1. Alasan saja sebagai penguat saja. Dengan berbagai banyak alasan. Iya, silakan Bapak Ibu disampaikan. Silakan sampaikan. Iya, kami akan terima. Saya tidak bisa sampaikan karena banyak sekali alasannya. Saya kenapa saya pindah? Ya, karena banyak alasan sehingga kita pindah. Ya. Sebagai daftar pemilih tambahan di Kabupaten Wajo, tepatnya di desa Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Tanah Sitolo. Ya. Cepat bisa tanyakan. Ada yang tanyakan? Jadi tadi alasannya pindah ke Sopeng itu pindah Sopeng ke Wajo itu berbagai macam alasan bisa disebutkan. Sempat tahu boleh disebutkan Bu satu alasannya sampai 3 alasan. Mohon maaf Dek, saya tidak bisa sampaikan alasannya karena memang ya saya tidak bisa sampaikan. Minta maaf ya, saya bisa sampaikan. Ya, tidak apa-apa. Jadi dalam dan sewaktu 3 hari lah, kalau tidak salah kita sudah pindah domisili di Kabupaten Wajo. Setelah itu pindah sebagai daftar pemilih tambahan di Kabupaten Wajo. Kita daftar calon komisioner KPU pada tanggal berapa?
maksudnya deh. Kan tanggal 1 September itu sudah terbuka calon Ya, pendaftaran KPU Kabupaten Wajo. Nah, kita daftarnya tanggal berapa? kalau salah tanggal 1 kalau nggak Oh, salah. tanggal 1 kita daftar. Hari pertama lah. Hari pertama kita Buka. sudah daftar. Ya, jadi saya simpulkan artinya meskipun alasannya tidak bisa disampaikan, tidak ada masalah, kita tidak akan memaksa juga. Paling tidak kita paham lah apa yang terjadi sebenarnya. Kita paham meskipun alasan itu ya paling teman-teman akan beropini lagi, paling akan menduga lagi. Ya paling tidak kita sudah mendengarkan jawabannya langsung. Mungkin seperti itu. Terus yang kedua, selanjutnya saya ke Bapak Nasaruddin Tabe. Bapak tidak terus pada disebutnya pada kesehatan. Iya. Dan juga kesehatan dan juga tes wawancara. Iya. Kenapa ada dugaan masuk sebagai standar ganda? Otomatis ini kesehatan kita tahu bahwa vital. Otomatis kalau memang sudah tidak lolos sebelumnya, ya, otomatis kalau semisal sakit batuk atau apa kan bisa disembuh. Betul. Tapi ini masalah kesehatan, otomatis tim seleksi kesalahan pasti sudah membuktikan datanya bahwa ini sudah tidak bisa diloloskan. Tapi kenapa saya di Kabupaten Wajo bisa? Oke. Jawab Dinda. Ya, jadi terima kasih, saya mau bercerita ini. Di KPU Bone sama seleksinya ya, sama KPU Bawaslu itu di pendaftaran ini ada namanya siakbah. Situlah dilihat semua trik rekor pendaftaran mulai dari nilai CAT, nilai fisiko, nilai administrasi, nilai wawancara, nilai kesehatan. Dan memang saya pada waktu itu kesehatan saya tidak direkomendasikan karena saya mendaftar pada waktu sakit. Mungkin pada waktu itu berbagai macam pekerjaan verifikasi partai politik dan verifikasi faktualnya sehingga terlalu banyak waktu yang. Nah, untuk di KPU Wajo ini tentunya kan kalau misalnya sakit kita berupaya untuk sembuh, kita berobat, dan itu tidak mustahil orang yang berobat itu akan sembuh. Dan setelah saya mengikuti proses di Wajo ini, dikatakan kesehatan saya ini bukan saya yang tetapi dokter sendiri yang sudah merekomendasikan. Artinya penyakit yang rentang kemarin itu sudah sembuh karena saya sudah berobat. Rentang waktu 6 bulan yang berobat itu kan artinya ya kita diberi rahmat oleh Allah supaya bisa sembuh. Selama kita ada upaya untuk sehat, untuk kita berupaya. Akhirnya bisa dicek di siakbah. Di siakbah itu masih ada loh sampai hari ini bahwa kesehatan saya sudah direkomendasikan. Sudah tidak lagi beda kemarin memang Bawaslu dengan merah. Ya. Tidak bisa memang. Bukan karena wawancaranya, bukan karena nilai tes CAT saya, nilai fisiko saya semuanya lolos. Tapi kesehatan saya tidak bisa diloloskan. Artinya ketika saya diloloskan, ini akan berpengaruh risiko ketika dia bekerja. Tetapi untuk di Kabupaten Wajo, alhamdulillah karena saya berobat dan dikatakan sembuh. Dan itulah kenapa alasannya kenapa saya diterima di kesehatan dan sekarang. Kira seperti itu. Ya. Ya, sempat masih ada yang tanyakan untuk Pak Nasaruddin beliau. Ya. Dari pengendara kita pindah. Dadah. Nah, jadi terima kasih Ya. Pak Nasaruddin. Ya. Kemudian kami berpindah ke Muhammad Erwin Arifin. Jadi di sini dari data yang teman-teman dapatkan bahwa Muhammad Erwin ini adalah aktivis di HMI di Kabupaten Sopeng. Betul itu? Jadi Assalamualaikum Salam. Terima kasih masuk sekalian dalam sosial media. Ya. Saya pernah mengalami hal yang sama, posisi yang sama. Semua
Jadi Bapak Nasaruddin ini pernah menyelesaikan masa jabatannya sebagai anggota KPU di Kabupaten Bone pada bulan Juni 2023. Ya. Artinya Bapak sudah menjabat sebagai komisioner di Kabupaten Bone ini. Ya. Terus yang kedua, kita baru mengurus KTP di Kabupaten Wajo itu pertanggal 16 September. 9 September. Pertanggal 9 September. Artinya sudah pindah domisili ke Wajo itu. Intinya September. Iya, September. Tapi bukan tanggal 16 karena 16 itu adalah tanggal 6 ya. Iya, tanggal 6. Ya, bukan tanggal 16 benar. Ya, tanggal 6. Jadi 6 September itu kita sudah pindah resmi lah, pindah domisili di Tapi sebelumnya tentunya ada proses di Iya, betul, iya. Ada proses pengurusan, cabut domisili, kelurahan, kecamatan, apa dan sebagainya. Tanggal 6 itu baru melapor Capil. Ya, sebagai pindah domisili. Ya. Kemudian kita mengajukan untuk pindah pemilihan atau pindah ke Wajo sebagai otomatis pindah ketika pindah domisili KPU dalam hal ini penyelenggara pemilu itu akan langsung ya, tapi alamat langsungnya kita pas pindah langsung di ini kecamatan itu tergantung dari KPU yang menunjukkan di mana dia berada alamat sesuai dengan TPS terdekat. Ya. Jadi pertanggal 1 September kita masuk sebagai daftar pemilih tetap di Kabupaten Bone TPS 7 di Kelurahan Walandai, Kecamatan Tanjung Teri Atang, Kabupaten Bone. Kemudian mengurus pindah di Kabupaten Wajo sebagai daftar pemilih tambahan di TPS 1 Kelurahan Lapong Koda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Ini yang perlu saya verifikasi, Pak, terkait tentang di mana pada saat kita menjabat sebagai komisioner di Bone ternyata ada indikasi atau dugaan yang terjadi, yang di mana yang pertama itu menyatakan kita terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Yang kedua, memberikan teguran kepada, artinya kita sudah diberikan teguran untuk tidak mengulangi lagi. Berarti tegurannya dari provinsi, bukan Bawaslu. Dari Bawaslu. Supaya tidak kembali melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Apakah kemarin waktu proses seleksi ini ditanyakan? Kan biasanya kan di proses seleksi itu sependek pengetahuan kami bahwa pasti ditanyakan bagaimana track recordnya, apa-apa saja yang pernah dikerjakan. Apakah itu menjadi pertimbangan atau tidak? Bisa. Iya, silakan jawab. Ya, terima kasih. Memang pada waktu itu putusan keluar dari Bawaslu dengan laporan ada indikasi pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi ini adalah kegiatan penerimaan badan ad hoc, yaitu PPS. PPS ini. Kenapa dikatakan dan kenapa putusan itu adalah pelanggaran administrasi? Karena minus 5 menit pengumuman yang dilakukan oleh KPU kita terlambat 5 menit. Yang seharusnya sebelum jam 12 itu sudah diumumkan, tetapi lewat 5 menit karena jaringan pada waktu itu di kantor lalai. Sementara ada sekitar 1.800 data yang harus kita upload di Syakbah. Ini sistem informasi keanggotaan badan ad hoc. Maka dari itu setelah dilaporkan, dan inilah sanksi yang paling ringan. Sanksi yang paling ringan yang dikeluarkan, yang diputuskan oleh Bawaslu bahwa dikatakan sebagai pelanggaran administrasi. Dan ini sudah sampai di Timsel dan ditanyakan, dan klarifikasinya terhadap Bawaslu sendiri mengatakan bahwa ini pelanggaran yang sangat ringan, tidak ada skala ringan dari putusan tersebut. Bukan hanya itu, bahkan dilaporkan di DKPP, tetapi tidak ditanggapi dan tidak ada balasan laporan DKPP itu karena dianggap sudah selesai dan bukan pelanggaran administrasi verifikasi partai politik, tetapi ini hanya pelanggaran administratif terlambat mengumumkan pengumuman badan ad hoc itu. Sekira itu, Dinda.
Tapi sebelum Bawaslu ini berikan surat teguran sama kita, apa kita menyampaikan kepada Bawaslu bahwa ini ada keterlambatan Sudah, atau jaringan? karena Tapi Bawaslu tetap tidak menerima. gini, karena dalam proses sengketa administrasi itu ada 14 hari range waktu yang harus diputuskan. Makanya dalam waktu 14 hari itu, itulah muncul putusan itu. Dengan beberapa kali kita dilakukan sidang di Bawaslu. Nah, oke, baik. Ya. Jadi terima kasih Bapak Nasruddin. Sempat ada teman-teman yang ingin tanyakan? Ya. Ada? Teman-teman yang lain? Ya. Salah. Tentang diri saya yang sekalian tracking, semua tentang identitas saya yang tracking, dan semua tentang seluruh informasi yang dapatkan tentang saya, silahkan cari. Terkait dengan seleksi KPU terbuka seluruhnya informasi terkait dengan itu. Silahkan melakukan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya juga memiliki kesempatan dan hak untuk diam. Dalam posisi ini, saudara-saudara sekalian, saya memiliki hak untuk diam. Ya, saya memiliki hak untuk diam. Silahkan melapor ke DKPP, silahkan melapor ke KPU RI, dan silahkan melapor ke KPU. Mungkin itu saja. Iya. Saya. Terima kasih Kakanda Muhammad Alwin. Jadi jangan jelas, jadi artinya Kakanda ini dia tidak mau menjawab apa-apa yang menjadi pertanyaan teman-teman. Karena kenapa? Kita ini disuruh untuk lapor sesuai prosedur saja. Pasti kami akan lapor sesuai prosedur. Cuman kan kehadiran kami di sini untuk memvalidasi. Artinya bahwa apakah data-data yang kami dapatkan ini, informasi yang kami himpun ini betul adanya. Kalau betul, iya. Kalau tidak, tidak. Sehingga apa? Supaya penyampaian dari informasi yang kita terima ini, yang sudah tersebar di media sosial, itu tidak menjadi informasi yang ambigu, atau bahkan menjadi berita hoax. Ya kan? Sehingga bukan, kami silakan. Kalau kita tidak menjawab, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuman kami akan menyampaikan dengan lantang kembali bahwa data-data yang kami miliki adalah hasil investigasi teman-teman. Karena kenapa? Ada banyak sekali keganjalan yang terjadi. Itu pasti kalau kita mengatakan kita akan lapor ke DPP, kami akan laporkan ke tim sel, kami akan laporkan. Perasaan jauh kembali hasil keputusan tim seleksi ini. Kami pelajari Bapak Ibu. Bukan hanya sebagai narasi-narasi yang kami lempar sebagai bentuk aspirasi saja. Kami pelajari bagaimana peraturan perundang-undangannya. Kami pelajari bagaimana asas hukumnya. Kami pelajari bagaimana dasar-dasarnya. Kami pahami, kami mempelajari bagaimana prosedur untuk melakukan pelaporan. Sehingga kami mengurungkan niat untuk datang ke tempat ini. Kami juga mendesak kepada Bupati Wajo bersama DPRD Kabupaten Wajo untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi teman-teman kepada KPU Republik Indonesia. Kami akan tempuh seluruh jalur yang ada. Namun kehadirannya kami di sini adalah bentuk partisipasi yang dimana kami menyampaikan aspirasi secara langsung. Karena kenapa? Dari setelah pengumuman, bahkan setelah seleksi, Bapak Ibu yang ada di depan kami, kita tidak pernah lihat. Itu apa salahnya kalau kita juga datang ke tempat ini untuk bertanya dan bertemu? Tidak ada salahnya juga Bapak kalau tidak mau menjawab pertanyaan teman-teman. Cuma kan tidak etisnya. Sipakah tahu, sipakah lebih, sipakah enggak. Itu yang menjadi problemnya sebenarnya. Kalau ketika kita datang ke sini, Bang bertanya baik-baik, kemudian dengan lantang bahwa silahkan cari, silahkan ini, silahkan sampaikan, silahkan laporkan sesuai dengan prosedur. Saya rasa itu tidak etis. Artinya kita datang ke sini bertamu loh. Oke, sudah. Bukan karena kami datang ke sini untuk dihargai, tidak juga Pak. Kita datang ke tempat ini hanya menuntut saja. Kalau memang tidak benar, bilang tidak. Kalau memang benar, bilang benar. Secara proses prosedur kami akan tempuh. Cuma kalau dengan statement seperti itu, seolah-olah apa gunanya kita datang ke tempat ini? Bagaimana kami paham Bu? Dari SD kita diajarkan masalah yang namanya budaya dan kearifan lokal. Kami diajari bagaimana menghargai orang lain. Tapi Kak, tak dampengi Kak. Kalau kita menjawab hal seperti itu, bukan masalah apa. Tidak enak lu sampai ke kita. Ibu Andi Rehana, Ibu Nasruddin menyampaikan bahwa itu betul. Coba tanya yang lain. Coba tadi saya jawab. Coba tanyakan. Tidak, saya jelaskan dulu Pak.
Saya ada rapor ini. Iya, saya paham, kami paham kerjanya Bapak. Cuma kan kemarin karena kesepakatan sehingga kita bertemu hari ini. Tidak, kalau kita bilang Iya, makanya kan tadi seandainya saya tadi didengarkan dan kita jawab iya atau tidak selesai barang-barang, kan begitu. Nah, jadi begini saja Pak, dan tadi data-data yang disampaikan oleh teman-teman benar atau tidak? Ada yang saya jawab, ada yang tidak seperti yang ditahan. Nah, oke, boleh. Nah, yang pertama, kita itu pernah menjadi aktivis di HMI Kabupaten Sopeng. Benar. Dan yang kedua, betul tidak bahwa karena ada beberapa berita, ada beberapa narasi di website yang kami dapatkan bahwa Bapak ini pernah ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan karena kerap demo dan terlibat kasus pemerasan terhadap mantan Ketua DPRD Setia Novanto. Jadi narasinya kami ini menduga dan mengindikasi. Makanya dugaan itu kita ingin validasi, betul atau tidak? Kalau itu yang ditanyakan, saya melihat. Ya, boleh, tidak ada masalah. Silahkan. Oke, lanjut. Nah, kita mengurus KTP elektronik terhitung sejak 30 Agustus 2023 di Dinas Catatan Sipil dan pindah sebagai masyarakat Kabupaten Wajo berdomisili di TPS 2 Madukeleng, Kelurahan Madukeleng. Nah, sebelumnya kita itu betul tidak bahwa domisilinya kita itu di Kalabirang, Kecamatan Patalasan, Kabupaten Takalar. Domisilinya kita sebelumnya, sebelum pindah ke Wajo. Nah, betul tidak bahwa dari website KPU yang kami dapatkan bahwa kita itu terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di mana? Di TPS 1 Kabupaten Bima, Kelurahan Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Betul. Kita itu terdaftar dalam daftar pemilih tetap DPT ini tahun 2023 ya. Maksudnya data terakhir, data hari ini. Ya, di Kabupaten Bima, di TPS 1 Kelurahan Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Per hari ini? Bukan per hari ini. Kemarin sebelumnya ya, sebelum pindah sama dengan Ibu. Ya. Betul itu? Oh, betul. Terus kita pindah ke TPS 2 Kelurahan Madukeleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Nah, sama kalau saya tanya alasannya kenapa kita pindah, pasti juga kita nggak mau jawab. Jadi begitu saja Bapak Ibu. Kita hanya mau validasi sebenarnya. Jadi kalau kita menyatakan bahwa silakan cari, silakan kumpulkan informasinya, silakan sampaikan, silakan laporkan ke DPPK, silakan laporkan kepada pihak-pihak terkait. Saya rasa itu bukan proses bagaimana kita berbudaya. Saya kenal Ketua Bawaslu, Kakanda Andi Rahmat Gunawan. Kami sering banyak berdiskusi, Pak. Ya, kita katakan tadi, saya juga pernah di posisinya teman-teman. Nah, silakan kita. Artinya kita bertukaran lagi nih. Nah, sehingga proses kemudian ini kami hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang menjadi keresahan teman-teman, apa yang menjadi indikasi dan dugaan teman-teman, kami ingin validasi supaya apa? Pemilu adil, jujur dan bersih ini itu bisa betul-betul terimplementasikan, betul-betul bisa teraktualisasikan. Karena ketakutannya kami ketika proses tahapan demokrasi khususnya di KPU ini mengalami kemunduran, mengalami degradasi, bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa pemilu ke depan akan berjalan dengan lancar? Iya kan? Kita hanya menyampaikan di sini, Pak. Ini kita menyampaikan apa yang menjadi keresahan masyarakat. Toh paling besok-besok atau Bapak Ibu ada yang menganggap bahwa gerakan kami ini terpolitisasi atau ada yang ditunggangi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau memang ada statement yang seperti itu, sudah temui saya. Saya yang akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi data yang teman-teman miliki. Saya yang akan mempertanggungjawabkan. Kemarin-kemarin Bapak Ibu banyak yang menyatakan bahwa gerakan ini terkonsolidasi, gerakan ini katanya terpolitisasi, katanya gerakan ini ditunggangi. Saya menyatakan sikap dengan tegas bahwa gerakan ini adalah gerakan murni dari teman-teman yang hadir di tempat ini. Itu saya bisa memiliki. Saya tidak punya kepentingan secara politik, Pak. Karena saya sebagai orang Wajo, saya pemuda, saya besar di Wajo, saya makan di Wajo, saya tumbuh di Wajo, saya minum airnya Wajo. Agatona welwarangi ki Kabupaten Wajo, agatona guna-gunaku, apa tuh kontribusiku.
tidak kasih keluar jika uang, hanya modal suara saja, hanya modal pikiran saja. Kita mengimplementasikan ketidakmampuan perguruan tinggi, pendidikan sudah belajar, penelitian kita melakukan riset, kita melakukan kajian. Sekarang tugasnya kita yang terakhir dari ketidakmampuan perguruan tinggi adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Inilah yang kita lakukan untuk bagaimana mengabdi kepada masyarakat. Kami ingin mengawal proses penyelenggaraan pemilu ini. Dan kami diatur dan kami dilindungi oleh undang-undang. Jadi sama, kehadirannya kita di sini juga dilindungi oleh undang-undang. Bapak Ibu ketika tidak menjawab tidak ada masalah. Ya kami akan terus, kami akan berkomitmen dengan teman-teman. Setelah ini kami akan mengkaji kembali, kami akan melaporkan apa-apa saja yang menjadi dugaan ke provinsi bahkan kepada KPU Republik Indonesia. Dan kami dengan tegas menyampaikan bahwa gerakan ini tidak akan sampai di sini saja. Kami akan terus mengawal proses demokrasi yang ada di Kabupaten Wajo ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin disampaikan.